Jika kita berbicara peningkatan alutsista tempur militer Indonesia, tentunya tidak semata-mata hanya diperkuat oleh alutsista tempur dari luar negeri. Sebab Indonesia saat ini sudah mampu membuat sendiri berbagai jenis alutsista tempur untuk memperkuat satuan TNI dari ketiga matra. Namun yang paling membanggakan selain kendaraan tempur lapis baja Panzer Anoa maupun tank tempur Harimau karya anak bangsa yang turut memperkuat militer Indonesia dengan melakukan peningkatan berbagai jenis alutsista tempur yang dibuat oleh PT Pindad Indonesia. Dikabarkan bahwa salah seorang mahasiswa Indonesia telah berhasil menciptakan robot atau yang lebih tepatnya tank tempur mini untuk TNI Angkatan Darat yang dapat dikontrol dari jarak jauh ketika diterjunkan di medan tempur. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait, adapun tank mini buatan dalam negeri ini bisa dikendalikan dari jarak tertentu dan tidak membutuhkan awak dalam pengoperasiannya di saat TNI melakukan penyerangan. Selain itu, penemuan tank mini War V1 ini adalah asli buatan mahasiswa Indonesia yang percaya bahwa TNI Angkatan Darat bakal mengalami kemajuan di bidang pertahanan dan keamanan jika menggunakan War V1 rakitan tersebut. Sebab tank mini ini sangat mudah digunakan dan tidak membutuhkan awak personel TNI dalam pengoperasiannya. Sementara itu, Baktiar Dumais Laksanan dengan usia 23 tahun adalah mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang telah mengembangkan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan Hankam. Selain itu, kendaraan lapis baja untuk bertempur di medan perang atau tank War V1 yang didesain khusus untuk melengkapi TNI Angkatan Darat Indonesia patut mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Sebab selain Jepang yang mampu membuat robot dengan kemampuan tempur, Indonesia juga mampu bersaing dengan membuat tank tempur mini War V1 tanpa awak yang akan memperkuat TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, adapun rekan lainnya yang turut mengembangkan tank tempur mini War V1 ini telah dikembangkan bersama rekannya Aditya Wisnu Pratama dan Muhammad Iqbal. Untuk pertama kalinya, mereka merancang kendaraan taktis mini tanpa awak berbasis darat untuk TNI Angkatan Darat Indonesia. Adapun tank robot militer yang dikendalikan lewat remote control ini memang belum diproduksi secara massal dan masih berupa purwarupa karena masih dalam tahap pengembangan oleh badan institut terkait. Di sisi lain, walaupun demikian, tank tempur mini karya anak bangsa Indonesia ini terus ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tahap kesempurnaan yang tentunya akan siap digunakan di berbagai medan tempur untuk melengkapi TNI Angkatan Darat Indonesia. Namun jika benar tank tempur mini karya anak bangsa ini direalisasi untuk kepentingan industri pertahanan Indonesia, maka tank robot ini akan diberi nama War V1 sesuai dengan fungsinya yang akan memperkuat alutsista pertahanan TNI Angkatan Darat. Sementara di sisi lain, untuk terus mendukung produktivitas ketiga mahasiswa jurusan elektro Fakultas Teknik ITS ini tengah mendirikan perusahaan yang bernama BDL Tech. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang elektro, ketiganya mahasiswa ITS ini kompak dan percaya diri untuk mengembangkan hobi yang sama di bidang pertahanan militer. Sehingga tank tanpa awak atau War V1 adalah salah satu proyek mereka yang didesain dengan modern terinspirasi dari robot militer Jepang. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya, industri yang dibangun oleh ketiga mahasiswa ini yaitu BDL Tech, kabarnya membuat beberapa teknologi militer lainnya di mana sebagian sudah dilirik pihak Batalion Kavaleri 8 Divisi Infanteri 2 Kostrad di Bandung dan Kodam 1 Mula Warman di Balikpapan. Namun yang pertama akan ditawarkan untuk memperkuat TNI Angkatan Darat ialah robot tempur kendali tanpa awak
yaitu aplikasi di lapangan dengan dimensi ukuran di mana bisa merensek jauh dari kendaraan yang sudah diproduksi sekarang, seperti Panzer Anoa, ujar Bakhtiar seperti dikutip dari Ranspos. Bertindak sebagai direktur utama, Bakhtiar mengaku timnya sudah mengerjakan proyek ini selama 1 tahun lebih dan telah berhasil mendapatkan gambaran ataupun ilustrasi yang menghampiri sempurna dalam tahap pengembangannya untuk siap digunakan di medan tempur oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kira-kira 13 bulan, lengkap dengan desain, mekanik, rancangan kendali elektronis. Kami memang kebetulan dari awal mau menyusun perusahaan yang bergerak di bidang hankam dan pendidikan sebagaimana pernyataan terakhir Bakhtiar tersebut. Sementara itu, di sisi lain, jika melihat secara detail, tank Warfi-1 karya anak bangsa ini mempunyai kelebihan seperti penggunaan mesin hibrid yang dikenal ramah lingkungan. Namun jika tank mini karya anak bangsa ini ditambahkan pelontar roket dan granat, maka tentu saja sistem persenjataan tank Warfi-1 akan semakin lengkap untuk digunakan TNI Angkatan Darat Indonesia sebagai salah satu bagian dari batalion kavaleri. Selain itu, adapun fungsi lain untuk tank tempur mini atau Warfi-1 ini juga diklaim sebagai backup di medan perang, yakni dalam praktik di lapangan bisa dijadikan sebagai unit sweeper atau tim penyapu di mana sistem kontrol melalui sebuah aplikasi dari jarak jauh. Dengan komponen dan kemampuan tempur yang telah ditanamkan, tank tempur mini Warfi-1 karya anak bangsa ini selain telah dilirik oleh Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat Indonesia, tidak menutup kemungkinan jika berbagai negara akan ikut melirik tank tempur mini Warfi-1 karya anak bangsa ini untuk terus memperkuat armada tempur militernya. Selain itu, dengan hadirnya tank tempur mini Warfi-1 karya anak bangsa ini, tentunya membuat satuan militer TNI Angkatan Darat Indonesia semakin kuat, serta tidak memiliki lagi ketergantungan dengan negara lain terkait pengadaan alutsista tempur sejenis robot atau tank mini Warfi-1 karya anak bangsa Indonesia.